UMPTN dan teu lulus oge sih akhirnya. Sedih. Oge. Itu ceritanya tragis. Coba Udah cerita. dari sana ke sini. Diancam nggak boleh pulang. Udah sulit ya emang. Suka main ya? Iya, ulin. Ayo, Ulin. Orang teh mikir heula naon suka main. Mana orang pengilu heula. Karena kan isinya tomato squash itu Gitu. mayoritas kelas 2E kan? Kelas 1E. Ada Gambino. Yang Indo sama Wowo aja. Oh iya ya. Menarik pertanyaannya karena jadi saya juga jadi nggak ingat gimana kebentuknya waktu itu. Jadi isinya tuh gini. Saya ada si Ridwan 1H ya kalau nggak salah dia dulu. Iya, Kiwit deh. Ya Kiwit bener. Ridwan Ya, terus ada Gambiro, ada vokalis paling Windo. ganteng se-Asia Tenggara kan waktu itu ada Windo gitu. Karena yang punya star power cuman Windo, jadi Windo yang didorong jadi vokalis gitu waktu itu. Sama ada satu lagi Irfan juga satu Iya. yang main keyboard. Kelas 1 kayaknya kita tuh mulai main, ya Windo juga kelas 1 tuh mulai coba-coba main dulu latihannya karena Windo kan rumahnya di KPAD. Hanya selang 2 rumah dari tempat latihan studio namanya Bas kalau ingat di belokan di KPAD. Iya. Jadi pulang sekolah ke rumah Windo terus latihan di situ gitu. Di zaman itu kan lagi hot-hotnya teh bawain Britpop ya gitu kayaknya teh. Dari mulai Kapten Moron dan teman-temannya banyak lah gitu. Terus kita bawain apa ya gitu. Itu terus entah gimana lagi di mobil kalau nggak salah gitu. Terus kita tuh muter kaset si Melancholy and Infinity Sadness itu. Justru bawain Smashing yuk gitu. Di Ridwan tuh pertamanya. Jadi dia yang bisalah kayaknya ini gitu. Ngulik akhirnya bawain itu. Bodor oke sih dari mulai band audisinya dulu mah inget nggak sih suka audisi band gitu? Ya. Audisi pertama teh di SMA 1 gitu dulu Pak. SMA 1 ada bazar masalah. SMA 2 kita mungkin. audisi band. SMA 1 terus dapat kepilih gitu. Nah, jadi bukan karena skill tapi karena euforia orang bisa kepilih gitu kayaknya ya kalau buat gua mah dulu begitu gitu. Jadi semangat tuh si latihan dan main band gitu. Enggak, tapi kan eta mana kan cerita awalnya ini suka main ke kelas E lah ya, ketemu sama Wowo sama Windo. Kalau sama Irfan sama si Kiwit itu kumaha ceritanya? Dan ada satu lagi Habrizen kalau nggak salah ya. Habrizen kelas 3. Oh, Habrizen kelas 3. Oke. Habrizen Terus. Eta bisa dikaitna di mana eta? Sebentar, saya agak lupa. Cuman memang saya sama si Ridwan teh beberapa kali main bareng sebelum ngeband bareng. Kalau nggak salah karena kalau pulang sama-sama pakai angkot Kelapa Ledeng. Oh. Jadi karena si ini. Ridwan itu rumahnya di daerah atas juga lah gitu. Yeah. Saya juga pakai angkot yang sama gitu, sering bareng, terus nongkrong bareng, ngobrol, akhirnya terbentuklah si Tomato Squash itu. Terus dan akhirnya gara-gara itu sering main ke kelas H juga gitu. Ada ketemu sama si Irfan ya. Iya, Irfan. Irfan dikenalin sama si Ridwan. Kalau diingat-ingat emang jadi aneh juga sih kenapa bisa terbentuk band itu ya gitu. Saya juga nggak. Oke. Terus namanya nggak? Namanya Tomato Squash. Itu saya sama Windo waktu itu teh pikir naonnya ngaranna gitu. Kayaknya namanya lihat bandnya keren-keren gitu. Zaman itu tuh siapa yang terkenal ya bandnya? Riff udah terkenal belum ya? Udah mungkin ya. Udah ya. Udah. Terus lihat Smashing Pumpkins gitu kan, menghancurkan labu gitu. Terus mikir naonnya gitu. Mana kalau Smashing Tomato
anjir terlalu smashing, ini terlalu Hmm. menjiplak. Kali gitu. Heeh. Terus lihat orange juice gitu kan, terus kayaknya juice. Akhirnya kepikirlah gitu si tomato squash itu gitu, jadi kayak minuman. Yang bikin logonya Window, gue masih ingat zaman Photoshop awal banget lah gitu. Window bikin logonya si stiker yang di print ala kadarnya itu, yang disebar-sebarin kalau di panggung. Kalau nggak salah yang masih punya stikernya Aldi ya. Ya, nggak sih Aldi. Karena dia rodis sejati. Ya. Waduh, yang perlu di ini nih. perlu. Yang paling bukan ini ya, menggembirakan epic buat kita teh waktu kita lolos audisinya SMA 2. Ya dulu kan ya zaman kita dulu kan SMA 2 sama SMA 5 suka naon lah berantem gara-gara belajar segala. Pas audisi teh di Ardan waktu itu. Diundang audisi bazarnya SMA 2. Wah iya keterima muanya kita dari anak 5 ya gitu kata si Window. Kayaknya sama-sama Miki ya waktu itu ya Bin gitu kan. Audisi SMA 2 juga nggak sih? Di Ardan juga. Iya Miki juga kalau nggak salah benar. Oh gua nggak tahu, mungkin Miki juga ya. Iya. Iya. Nah jadi waktu itu terus, nah ini yang lucunya, setiap kita mau audisi atau mau bawain lagu pertama apa tuh kita tuh nggak punya clue gitu. Naonnya nggak ngerti gitu. Apa ini dulu supaya crowd begini, nggak punya teori itu dulu gitu. Selalu kita tuh nanya sama si Ridwan tuh disepuhkan lah gitu sama kita tuh gitu. Ini lagu naonnya pertama ya gitu, kayak audisi gitu. Latihannya sebelumnya tuh naonnya zero lah naon gitu dulu latihannya. Terus tiba-tiba tuh si Ridwan tuh tercetus audisinya tonight aja lah. Iya paling susah menurut kita waktu itunya. Tapi ya udahlah gitu. Ternyata gara-gara itulah terpilih kita waktu di SMA 2 gitu. Dan yang ngaconya pas lagi hangat-hangatnya 5 sama 2 waktu itu, pas kita manggung teh, kalau nggak salah saya sama Bowo, apa saya sama Ridwan, saya lupa lah gitu. Saya pakai baju softball 5. Jadi manggung di SMA 2, tapi bajunya baju jersey softball SMA 5. Mengundang. Mana ya, tapi kita kan mana iya softball. Iya sih, itu mas saya sih memang. Provokasi ya ini ya. Dulu teh lah gitu. Ya itu, terus dari band audisi sempat jadi band undangan, jadi tidak dibayar tapi dikasih konsumsi. Itu teh udah bangga pisan gitu. Sampai temananya aja nggak yang band undangan ini yang nggak sempat ingat. SMA 20 ya kalau nggak salah. Oh, asik kalau dong nggak ya. salah ya. Terus abis itu teh yang saya ingat lagi mah banyaknya ini band undangan ulang tahun. Oh iya. Sweet 17 ya berarti ya. Iya, dulu kan banyaknya 17-an terus bikin apa namanya acara terus ya kita diundang-undang lah. Nah itu banyak sama Kapten Moron. Jadi kita main, mau Kapten Moron main gitu kayak gitu. Sama-sama punya vokalis terganteng se Asia Tenggara kan itu. Jadi rival ya kayak Oasis sama Blur gitu ya. Aduh, iya benar. Terus sempat juga sama Ebin kan Ebin ya? Main. Apa nih? Kita. Jadi waktu kelas 3 kayaknya udah pada waktu kelas 3 tuh Ridwan juga bukan cabut, Ridwan mengundurkan diri lah gitu, pengen fokus sekolah. Terus kita juga emang udah berkurang kan acara-acara gitu. Sempat main kalau nggak salah kita ada Ebin juga main keyboard kalau nggak salah. Mungkin juga. Saya jadi campur-campur. Ya. Vokalis sih kalau bukan. Kayaknya bukan. Enggak, Win, itu mah hanya itu gelarnya Window itu mah. Tapi sempat main di Bazar 5 juga nggak? Bazar 5 main. Kelas 2 main di Bazar 5. Main di Bazar 5 sekali sih, pas kelas 2 doang. Kelas 3 nggak main ya? Kelas 3 nggak main. Oh iya, karena Ridwan udah ini ya? Fokus. Saya lupa apa main, terus karena kita ada tambahan si Habri Zain juga kelas 3, gitu saya juga agak lupa sih. Terus udah macam-macam bawain Rage Against lah waktu itu, bawain segala macam. Terus setelah itu terus berpikir gitu, itu skill segini-gini aja gitunya, sigana
mau maju orang ngeband mah gitu. Jadi bisa lah gitu. Rada diajar seetik mah gitu. Gitu ya. Lumayan lengkap Seru oke sih. nya kayaknya. Apa? Ya lumayan lengkap oke ngeband terus kayak gitu softball. Kalau Softball tuh gimana nggak? Softball mah ya karena bukan dari kecil ya, dari SMP kan di Tarbak juga main. Kakak juga main waktu itu, sempat ikut klub juga sebentar. Jadi ya itu mah emang karena olahraga aja, emang senang aja gitu itu mah gitu. Walaupun tidak berprestasi juga gitu. Tapi ada pertandingan 5, membawa nama 5 gitu. Oh, ada pertandingan, ada klub liga antar SMA juga kita selalu ikut. Oh Dan ya? alhamdulillah selalu kalah. Salah enggak? softball siapa aja? Kelas 1 teh sadar pokok sebentar. Kelas 1 teh siapa ya? Gue rada kurang ingat formasinya yang kelas 1 ya. Tapi pas kelas 2 itu mulai itu ngajak-ngajakin ya teman sekelas, nyobain yuk gitu. Terus pas orang diminta jadi si ketua UKM softball itu teh, lah sehawanya ajakan lah gitu. Dan semua orang pasti bisa lah gitu ya. Terus akhirnya dari kelas tuh gue si Arudio, terus gue ajakin si Fahri, si Vio juga sempat main. Kalau yang ceweknya itu ada si Tasya, Marisa Tasya. Oh, Marisa Tasya. Dulunya dia 1I 2I ya kalau nggak salah. Oh, salah. Terus si siapa lagi ya? Ayah juga sempat main kelas 2. I juga ya kalau nggak salah ya. Iya. Kenapa? Kalau nggak salah Kelas kelas 1 juga sama. juga sama Marisa. Ya, terus lumayan banyak sih pas sampai kelas 3 tuh lumayan banyak. Lumayan banyak yang ikut, dan waktu kelas 2 itu berubah tuh yang laki dari softball jadi baseball. Nah, itu adaptasinya lumayan kan, peralatan nggak murah gitu kan. Terus si Arut tuh yang idenya cerdas pisan ya. Jadi dari rumahnya dia ke arah sekolah dia selalu ngelewatin bengkel bubut kayu. Di saat semua orang sulit atau minjem bat baseball gitu ya waktu itu, dan harus beli gitu, kita teh bikin 6 gitu dari kayu. Bikin sendiri. Jadi kita minjem 1, waktu itu tetangga saya di Cumbul itu orang bule lah ya, orang US. Kita pinjam 1, terus kita tiru. Tiru ke tukang bubut, bisa tuh nyin kieu gitu. Bisa, tapi kayu apa gitu. Jadi, nah itu yang namanya anak SMA-nya blow on. Kayu naon we pangmurahna gitu kan. Pangmurahna, wah ringan nih, enak. Pakai latihan sekali, beletak, potong. Terus ganti kayu apa lagi gitu. Berat, nggak bisa dipakai mukul. Sampai beberapa kali lah kita bikin, sampai nemu, kayu ini lumayan lah gitu. Lumayan bisa dipakai latihan dan survive, walaupun juga yang nggak menang juga sih di kejuaraan. Hebat juga ya. Ini cerita menarik nih, jadi kreativitas ya. Nah itu. Nggak segitu juara Anda tapi jadi dagang stick baseball. Iya. Itu. Menerima modif. Wirausaha. Oh, oke. Baseball. Ya itu. Kalau nggak salah dulu sempat nyobain basket juga, tapi kayaknya tidak terlalu gemar gitu. Karena saya nggak bisa bikin video viral slam dunk gitu, jadi. Udah viral sama nih hukum lo nyamuk. Yam, itu videonya di mana, Yam? Coba diposting dong sekali-sekali. Tuh kemana? Itu masih pakai kaset gitu kan? Iya benar. Masih pakai handycam. Handycam. Softball yang paling seru sih itu ya, tapi kelas 3 semua udah berhenti sih, tinggal softball. Saya kelas 3 nggak aktif apa-apa lagi selain yang main band sekali 2 kali lah. Yang APL gimana APL? APL teh dulu tuh karena saya senang motret. Dulu senang motret, terus si Gana ngiluan APL seru ya gitu. Ternyata majalahnya mah alhamdulillah nggak keluar kan waktu itu. Oh iya, belum pernah keluar ya? Belum pernah, tapi akhirnya kita cuma bikin kayak mading kayak gitulah, gitu liputan. Padahal saya sih nggak terlalu tertarik dunia jurnalistik
maksudnya bentuk menulis dan lain-lain itu saya tuh nggak terlalu tertarik, cuman karena senang foto gitu dari SD lah dulu gitu, bokap ngajarin pakai kamera film segala macam kan, jadi belajar gitu kan, belajar motret SMP SMA gitu, sampai kamera pun hilang di SMA 5. Serius, Bang? Jadi serius, jadi itu tuh waktu itu teh apa ya acara kelas 1 zaman di kelas 1 Kak dapat tugas dari kakak kelas teh. Jadi abis itu teh ada acara apa sih kayak porak ya apa sih? Porak ya. Porak gitu lah. Pekan olahraga antar kelas. Nah, benar itu. Terus suruh ngeliput kan, ya udahlah bawalah gue si kamera Kojo teh gitu, Canon A1 gue masih inget desain dan Canon A1 dibawa di tas, nggak pakai tas kamera gitu. Terus upacara pagi kan, dan gue udah masuk kelas, ditaruh di laci, kita upacara, nggak dibawa lagi kamera. Balik ke kelas, motret ayo meliput, lengit kameranya. Berarti anu nyaho kamera, benar gak? Mungkin ya, mungkin. Nah, jadi si kursi gue tuh paling pinggir lahnya, paling pinggir depan meja guru. Itu teh sebelahnya tuh kaca nako gitu, yang berbatasan dengan gang rumah warga. Nah, si kelas K teh berbatasan sama, jadi orang lewat-lewat gitu di situ, umum. Jadi kita nggak tahu gitu, nggak ada CCTV zaman itu, jadi nggak tahu ya. Iya sudah. Suasana belajar mengajarnya ini cukup dinamis ya. Ada warga lewat dekat kantin, terus kelas kayak ini dekat dengan masyarakat dengan perlu konsentrasi ekstra. Iya itu betul. Oh, Ya itu APL mah pengalamannya itu hilang kamera terus, tapi ya akhirnya masih motret, pinjam kamera orang, masih motret lah, dari situ masih motret. Alhamdulillah sampai sekarang. Itu APL siapa aja? Saya, Satria. Satria Otis ya? Satria ya. Terus Safitri juga ada di situ. Cita kalau nggak salah ya. Cita Presida. Cita kelasnya bilang juga di APL. Terus Mel ya. Melati. Iya Melati. Sama siapa lagi ya? Saya lupa, nggak terlalu banyak kok, berenam gitu kalau nggak salah ya. Berlima apa berenam lah gitu. Akhirnya kita buat mading yang selalu kelewatan kalau kita masuk sebelah kiri lah itu. Itu per berapa bulan. Ya penting mading. Ya. Walaupun nggak tahu kontennya sih kayaknya waktu itu tidak terlalu penting juga. Tapi ya cuma itulah hasilnya gitu. Yang penting yang seberangnya dikurangnya itu pengumuman yang belum bayar SPP. Oh itu juga kacau itu. Nama saya selalu terpampang. Dulu kan SPP berapa ya? 6.000 kalau nggak salah ya? Ya 6.500 gitu kayaknya. 6.500 gitu kan, dikasih duit. Ini buat bayar SPP gitu. 3 bulan, 2 bulan bayarin, yang sebulan pakai jajan gitu kan. Begitu bagi rapot, nyokap ke sekolah, kenapa nama kamu ada di situ gitu? Kenapa belum bayar SPP? Lumayan jajannya. Lumayan. Di seberang mading itu kan ruang guru piket, ruang OSIS sama ruang SPP ya? Iya. Ruang SPP yang tempat ngambil formulir UMPTN kan ya itu ya? Iya, ruang piket kan nyatu sama ruang piket. Itu juga epic tuh UMPTN. Buat saya mah itu rada ini jadi tragedi gitu. Waktu UMPTN itu kan kita beli formulir itu dari sekolah ya? Iya sih kayaknya. Kolektif kan? Iya. Saya pun nggak pernah lupa harganya itu 85.000. Jadi hari itu teh disuruh bawa uang 85.000 gitu kan untuk beli formulir UMPTN. Seingat saya waktu itu begitu. Mintalah uang kan ke orang tua teh gitu. Mau beli formulir UMPTN, kasih. Sekolah nih kelima, kucuk kelas 3 teh. Datang ke tempat SPP, Bu, saya mau beli formulir UMPTN. Di otak saya ngasih uang beli saat itu gitu. Rupanya si guru SPP itu bilang, beli, kamu belum bayar? Belum.
kan bayarnya udah kolektif. Hah? Maksudnya? Iya, sekarang mah tinggal bagiin. Kamu kemarin nggak daftar beli formulir MPTN di kelas? Saya nggak tahu, Bu, kalau harus daftar dulu. Jadi gue nggak kebagian formulir MPTN di SMA 5. Serius? Jadi udah mulai Beneran. sorangan ya. Beneran. Terus kan, waduh gimana? Ya saya beli di sini bisa, Bu? Nggak bisa, ini kan di pas dan segala macam lah pokoknya. Jadi udah tuh, wah orang tuh bisa ngilu MPTN gitu, kemacaran. Mungkin kamu lagi ditelanjangin waktu itu. Jadi kamu nggak tahu. Bisa jadi. Inspirasi ya baru datang. Saking seringnya tidak di kelas mungkin. Terus laporan lah kan ke orang tua, ke rumah gitu, telepon pakai telepon umum yang deket apa tuh, ABRI ya, Agenda. gitu ya? Agenda. Ini nggak dapat formulir MPTN gimana? Di rumah komandonya belum dapat formulir, nggak boleh pulang. Wah, langsung bingung dah, nyari, terus akhirnya di SSC yang Subur Bandung habis. Karena kan yang teman-teman yang dari luar kota udah pada di Bandung kan, udah mulai Iya. bimbingan kan, semua udah beli formulir MPTN. Dapat itu di SSC yang di mana ya? Kalau yang di sebelah gereja Betel gitu, lupa lah Kita pokoknya. mana jalan-jalannya pakai eta DX ada. Oh iya. Ayo kayaknya itu nya. Mobil Kojo masih ada. Hebat. Udah dicap belum itu? DX blok gas ini udah dicap. Udah dicap. Sekarang warnanya jadi krem. Oh, Gitu. udah nggak endogasin ya? Ya birunya lain. Iya, SMA dulu biru. Endogasin? Itu juga, si DX itu juga ada cerita pas saya kuliah. Jadi pas kuliah, ini nyambung sedikit ya. Mobil teh parkir lahnya di Unpar teh gitu, di dekat tempat biasa kita selesai kuliah nongkrong gitu. Terus tiba-tiba teman seangkatan teh sebelah si Bogel teh bilang, waktu itu DX masih warna biru. Terus dia nunjuk ke mobil. Oh, orang apal tah mobil eta? Eta mobil budak 5 tah cenah. Waktu nyerang SMA 5 aya tah mobil eta cenah. Waktu di SSC ribut sama 2 juga mobil ini ada nih katanya si Bogel. Eta sebelah orang ngomong gitu, tapi gue nggak ngaku itu mobil gue gitu kan. Si Bogel ini teman seangkatan di arsitek. Terus abis itu dari kampus kita mau pergi lah gitu ya, pakai mobil saya gitu. Ya deh yuk pergi gitu. Pas pergi masuk, mana mobil lo kata dia gitu. Masuk orang ke DX. Oh man, budak 5 saya tas. Jadi yang dia ingat mobil itu suspek waktu berantem sama SMA 2 gitu. Di Cirian berarti ya. Di Cirian ya, kumatu di Cirian ya, mobil warna telur asin gitu. Ya itu. Nah, terus ini akhirnya dapat gimana? UMPTN akhirnya dapetnya gimana? UMPTN dapat di SSC itu, yang di Wastu kalau nggak salah dapat. Yang menyedihkan adalah yang lain mah kan tesnya bareng-bareng ya. Berdekatan kan nomornya kan. Biasanya kalau SMA 5, kalau nggak salah dulu dapatnya, kalau SMA 5 itu biasanya dapatnya kalau nggak di Unpar, di SMA 2 ya tesnya kalau nggak salah ya tempat tesnya. Iya sih, benar. Nah, sementara saya di SMK berapa di tengah sawah di daerah bypass. Waduh. Nggak ada yang kenal, terus disaha segala macam, nggak bisa ngobrol segala macam. UMPTN dan lulus oke sih akhirnya. Sedih. Itu ceritanya tragis. Udah dari sana ke sini diancam nggak boleh pulang. Udah sulit ya emang. Oke. Ini sih kan mobilnya kan lumayan terkenal ya, dari cukup legendaris ya. Masih ada kayaknya. Urang mah ingat teh jadi si shift-na ya, karena personelnya make bola softball. Itu masih bola atau baseball. Iya betul. Itu di SMA atau ente? Iya, SMA kan waktu pindah dari softball yang laki-laki jadi ikut baseball itu kan kita melengkapi peralatan lah gitu ya. Yeah. Yang mampu kebeli kan nabung beli bola lah gitu. Yeah. Terus orang mau dipakai latihan, terus orang menempuh, iya halusnya jadi naon ya gitu. Nah, kelakuan gua zaman itu teh dari SMP sih, segala sesuatu teh di rumah dibongkar gitu sama gua gitu. Kayak panel listrik di rumah teh gua bongkar, gua modif pakai otak buatan gua sendiri gitu. Nah, termasuk si bola itu ada bor kan di rumah. Kita lucu ya jadi shift knob ya gitu.
Gue bor, terus gue pasangin besi yang bekas shift knob yang lama. Jadi shift knob yang lamanya gue hancurin, besinya gue masukin situ. Mana nggak Jadi, kreatif. jadi benar-benar bikin Pas sendiri nih. gitu. Jadi Sekarang ada di mana udah lupa gue ke si shift knob itu. jadi stick baseballnya ngebubut sendiri ya. Iya. Bolanya bisa jadi buat personaling. Penuh perjuangan Benar. ya gitu. Semangat DIY ya bener ya. Gara-gara Nah, itu sebenarnya juga pengen masuk desain produk dulu. Jadi dulu tuh pengennya masuk FSRD, desain produk. Cita-cita deh gitu. Tapi pas berkonsultasi dengan orang tua terus mau jadi apa katanya gitu. Oh, karena Oke, masih gitu. ini persepsi Namun ya mengenai masih bisa gambaran gitu kan. Terus ya udah memilihlah jadi arsitek. Ceritanya begitu. Nah, sekarang Angga masih gimana nih kesibukannya sebagai arsitek, atau tadi kan ada udah juga bukan hanya arsitek aja nih, tapi ada sebuah kesibukan yang menarik juga nih. Boleh cerita nggak kan? Boleh. Jadi saya berprakteknya dari 2004 ya, dari lulus. Saya sempat di Bali setahun, terus kemudian gabung di Urbanete dari 2005 sampai sekarang. Jadi arsitek masih, terus alhamdulillah kemarin 2019 lah gitu, kita sama-sama bikin satu company hospitality namanya Tibra. Tibra dari bahasa Sunda ya, Tibra Sare gitu. Tibra Sare. Dengan filosofi kalau di properti kita kan Tibra lah tidurnya gitu. Asik. Halus Kita, ya. kita apa namanya? Alhamdulillah sudah ada ya running properti villa, resort di masih di daerah timur sih dapat lokasinya. Jadi ada di Bali, Lombok, Labuan Bajo sama Sumba. Jadi Semua ya. bikin resort, apa namanya, jadi operator juga. Jadi rada bergeser dari yang tadinya agak gambaran saja, terus sekarang agak masuk ke dunia lain gitu, mencoba dunia lain. Ternyata seru oke sih, walaupun kadang liar. Ternyata kumaha nggak? Maksudnya satu kompleks ada beberapa penginapan atau? Jadi ada beberapa tipe kayak yang udah jadi di Ubud ya, udah ada 2 itu private villa. Ada yang 6 bedroom, ada yang 4 bedroom, terus yang sekarang lagi di under construction di Seminyak sama di Canggu itu mah kompleks villa berderet gitu, ada yang 12, ada yang sekian villa lah gitu. Itu baru lagi construction. Baru kok saya baru pegang company ini baru 2019, kehantam COVID, jadi perlu cukup lama lah adaptasinya, setahunan kita ubah bisnis plan dan lain-lain sampai alhamdulillah survive, terus mulai berjalan lah alhamdulillah tahun ini. Selain itu ya jadi rada jauh, terus malah kemarin kita juga jadi co-ownernya Finisi, kan lagi rame nih di Labuan Bajo. Kita operate satu Finisi juga di Labuan Bajo, namanya Leticia nama Finisinya. Jadi itu yang nginep di perahu itu ya? Ya, liveaboard, nginep di perahu tuh bisa semalam, bisa day trip, bisa 2 malam, bisa 3 malam, bisa buat diving juga, yang senang diving tuh biasanya pulang tinggal di situ. Dan ya challenge-nya sih yang membuat saya tertarik mah gitu, karena beda pisannya gitu mendesain bangunan, terus tiba-tiba saya harus mendesain finisi gitu kan, bukan perahunya, karena perahunya saya nggak bisa ngedesainnya, tapi interiornya, apa namanya, ruangan-ruangannya itu beda banget sama kebiasaan saya yang udah 15 tahun biasa bikin di darat gitu kan. Jauh lah gitu, jadi perlu belajar lagi gitu. Malah saya sampai belajar kan si pembuat kapal ini tuh banyak yang jago dari Bugis ya, dari Sulawesi Selatan. Iya.
saya belajar sama salah satu si shipmaker-nya dari Bugis yang ada di Bajo, namanya Andi Baso. Saya belajar banyak pisan dari dia lah gitu. Jadi dia teh salah satu generasi terakhir karena anak-anaknya nggak ada yang meneruskan jadi finisi builder lah gitu. Wow, asik. Sementara saya butuh ilmunya dia gitu. Jadi sana teh ya ngobrol, ya naon bae gitu, ternyata ajaib-ajaib lah gitu. Menarik ya, menarik ya. Cara Nah, menarik ya dari si finisi itu, building finisi. Contohnya gini, kayak misalkan di bangunan lah gitu. Ya lebar pintu berapa sih pintu masuk? Kira-kira 90 cm. Kan terukur ya semuanya tuh gitu. Yang ajaib waktu saya mau bikin, misalkan ada layar di depan tiang layar nih gitu. Saya nanya, Ji, jarak dari tiang layar ini ke depan nih berapa sih minimal, kan pertanyaan standar lah gitu. Yes. Jawabannya itu 7 sikunya kapten, Pak. Wow. 7 siku, iya, jadi dari sini sampai ke siku sini nih 7 kalinya siku kapten yang akan bawa kapal itu. Terus kumaha caranya nyanyi kurang kan siku orang beda-beda kan, kayak gitulah gitu. Itu tuh yang challenging menurut saya, karena ya saya belum dapat, mungkin ada yang tahu, tapi literaturnya itu sangat sulit gitu, padahal itu Indonesian heritage yang sangat layak dokumentasikan. Terus mau kantong ngawarkeun siku kapten. Ini Pak. Iya, boga urang. Karena benar. Dia bilang gitu, Pak, biar aja Pak, nanti yang nentuin kapten katanya, itu berapa panjangnya. Itu salah satu lah gitu yang ajaib-ajaib. Terus banyak juga yang bukan ke mistis ya, kepercayaan lah gitu ya, percayaannya. Ngebangunnya ini dulu, nggak boleh itu dulu, terus kayaknya harus begini, harus begitu. Challenge-nya itulah gitu salah satunya. Jadi ini tuh yang Leticia ini, itu dia dibikin dari awal ya enggak? Enggak, jadi si perahunya itu sudah ada. Kita cuma permak dalamnya. Oh, oke. Jadi kita bikin dalamnya. Cuman kan pas bikin dalamnya itu teh naon ya nggak boleh gitu. Apa yang boleh atau ini harusnya gimana? Itu kan buat saya baru pisan gitu. Jadi benar. Atau kalau bahasa Prancis mah gitu. Berapa kamar itu? Bisa berapa orang gitu di dalam itu? Yang Leticia itu kalau day trip itu nggak nginep ya. Itu bisa 40 orang. Gede. Lumayan. Kalau buat nginepnya, karena kamar kita terbatas, itu cuman 14 plus extra bed, mungkin jadi 20 orang lah. Itu buat yang nginep. Iya. Oke. Jadi kita tuh tahu jadi aja ya, trip, terus ini rutenya. Saya pengen berhenti dong di sini spot diving gitu ya. Itu bisa gitu ya, atau dikasih tahu? Biasanya ada paket yang standar ditawarkan lah ya, karena di Labuan Bajo kan yang standar didatangi itu kan pasti ada Pulau Padar, Komodo, sama Pink Beach, 3 itulah gitu. Tapi kalau yang biasanya 2 hari atau 3 hari, ada trip-trip lain, ada ke yang Pasir Timbul, Taka Makassar kah, atau lihat si ikan pari itu manta. Ada spot-spotnya gitulah gitu. Kalau diving ada spot-spotnya lagi gitu. Mana nanya-nanya dia buat nanti kita reunian kan maksudnya, Men? Ya, betul. Jadi, nanti kalau acaranya teman-teman silakan ya, mungkin udah bisa diperkirakan dari sekarang, nanti sebelum ada tanggalnya. Jadi nanti kita berangkat bareng-bareng nih dari Lapang PLN, naik bis dulu sampai Banyuwangi nyebrang Bali nyebrang dari Labuan Bajo. Itu saya mau nanya, kita tuh pernah ke Bali pakai bis dari SMA 5 bukan sih? Pernah. Aku nggak tahu Angga ikut atau enggak ya, cuman ada pernah. Iya benar kan, orang pernah tapi ikut soalnya. naiknya dari Banyuwangi, dari Bandung sampai Surabaya, kita naik kereta. Oh, bukan Bandung sampai Bali, bukannya pakai bisnya ya? Nah, bukan. Belum ada kayaknya. Oh, belum ada ya waktu itu ya. Iya. Sampai Banyuwangi, sampai Surabaya ke Banyuwangi naik bis, terus nyebrang sampai di sana. Oh iya betul. Dari kelas 2 naik ke kelas 3. Oh benar ya.
Ya itu, sekarang kesibukannya begitu, jadi jarang di Bandung. Oke. Eh, Boleh di-share nggak ini apa namanya? Jadi kalau finishingnya namanya Leticia. hmm. Nah, Ini kalau si villanya eh, Ibra ya tadi ya. ini endorsement berbayar nggak ini saya di YouTube Iya, ini? nanti abis ini ada quotation. Soalnya kita lihat subscriber dulu udah berapa gitu kalau kita mah. Alhamdulillah udah 18. 18 ya kita memang yang kalau lebih baik dari sekarang investasi endorse itu. Iya. Nanti kalau udah jutaan Iya, followers 18 satu saya soalnya itu satu saya dua kalian kan berarti. Ya, ya. jangan lihat kuantitas kan, yang penting kualitas. Oh iya. Dan target marketnya tuh udah jelas nggak? Kita tuh niche gitu umurnya sudah gitu. Niche-nya niche banget. Nah, tahun depan insya Allah ada boat kedua, ada perahu kedua. Oh, asik ya. Sekarang lagi under construction di Kalimantan. Wow. Ini yang agak lebih besar lah. Kurang lebih 1,5 kalinya lah gitu. Ya, doakan saja lancar. Dibikinnya tuh nggak di Sulawesi, nggak di Kalimantan kan? Ada dua kalau boleh cerita Maya. Jadi di Sulawesi itu di Tanjung Bira itu pembuat finisi semua, itu juga banyak. Dan itu jago-jagonya semua dari kampung situ. Yang membedakan, yang bikin di Kalimantan juga orang-orang Bugis juga. Yang membedakan, setahu saya ya, selama saya ngurus ini teh, di Sulawesi itu kayunya kayu besi. Kalau di Kalimantan kayunya kayu ulin. Kenapa harus di Kalimantan? Karena kan kayu ulin udah nggak boleh diekspor keluar kan. Jadi kalau ngebangunnya di situ masih bisa gitu. Karena resource-nya ada di situ. Tapi kalau dibawa keluar itu sudah ilegal. Illegal logging gitu. Nah, kalau yang di Makassar, yang di Sulawesi, di Tanjung Bira itu juga banyak. Kayu besi itu juga bagus-bagus gitu, dan ya mereka semua. Itu tadi berarti kayunya suka main ya? Iya, ulin. Kayu ulin. Orang teh mikir heula naon suka main mana orang pengilu heula. Padahal eta biasanya jokes maneh bin. Iya. Sekarang udah terlalu serius mau jadi artis di Swedia. Iya, kaget ada orang produser. Waduh, oke. Siapa tuh? Nuhun pisan ya enggak ya, ini gaulnya jadi rame pisan ya. Kita dari mulai pengalaman di kelasnya, terus udah gitu kreativitas pembuatan tukang bubut ada di mana gitu ya. Out of the box ya. Out of the box gitu ya, kumaha ya shift knob ya pakai ieu we pakai bola gitu ya. Jadi memang agak destruktif sedikit tapi muncul ide-ide yang lumayan lah gitu. Ya. Yang saya ceritain kan yang jadi gitu, sebenarnya banyak juga yang gagalnya. Nuting jadi naon gitu aja rusak we ya. Pokoknya yang terima bongkar tidak terima pasang teh nya ieu nya. Benar. Gitu. Jadi udah ada itu pengalaman SMA-nya juga ya, dan beberapa kreativitas Angga juga di dalam situasi genting seperti LPK gitu ya, lagi mandi barang. Gimana nih caranya biar time proses lebih cepat gitu ya. Nah, itu betul. Baseball tapi masih sampai sekarang enggak? Terakhir teh bareng alumni 5 ya kan diajak lagi main. Masih ada slow pitch, biasanya Ramadan, slow pitch Ramadan atau slow pitch. Ada eventnya antar alumni gitu. Itu mah dari dulu alumni dari tahun 70-an gitu kayaknya sampai yang baru-baru gitu. Itu masih nggak sering lah, cuman adalah setahun sekali atau 2 kali ikut main. Slow pitch itu gimana maksudnya? Slow pitch teh softball tapi bolanya di lambung pelan lah gitu, jadi nggak di parabol gitu bolanya. Terus tapi lari tetap apa? Larinya tetap ke base-nya itu. Tergantung berat badan. Tergantung niat dan kemampuan. Kalau saya kayaknya menggelinding lebih cepat kayaknya di usia sekarang. Aduh. Sip. Ya enggak, jadi kan banyak ya, tadi udah share juga sampai kegiatan-kegiatan menariknya gitu ya, dan cerita sampai yang terakhir juga yang mungkin
Jadi sekali lagi untuk teman-teman dari ini ya, Akan 99 yang tertarik untuk healing ya, untuk Dan healing. Healing. keluar dari Iya, nanti Dulu kan mah kita kan nggak ada mau healing ya, healing mah bahasa anak reuni sekarang. 25 tahun kan, nanti bisa dipilih lah betul. mungkin. Nah, Nanti ini bisa dijadikan Wah, salah yang satu mana? aktivitas. Iya. Mungkin kita nanti main. link Instagram diperlukan ya ini atau saya bisa link Instagram langsung. Link Instagram. Nanti nggak apa-apa lah, red card bisa menyusul lah, ya. Red card. Sip. Bisa dia nggak ya? Nun bisa. Siap, Enggak, thank you. sami-sami Nun bisa kangen Sehat-sehat. ngobrol. Nanti sehat-sehat kita ngobrol-ngobrol lagi. Nun bisa, enggak? Sami-sami siap. Yuk Nun, Ebin, Wilam. Assalamualaikum. Salam.